Halo semuanya, pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang dibuat berdasarkan kisah nyata, yang berjudul The Railwayman. Yang rilis di tahun 2013, film ini menceritakan tentang kisah hidup tentara Angkatan Darat Inggris, yang bernama Eric Lomax, yang menjadi tawanan perang Jepang, hingga di hari-hari tuanya, membuat mentalnya begitu trauma, jika ia mengingat kembali hukuman dan siksaan, yang ia terima, secara tidak manusiawi oleh tentara Jepang. Berikut ini, adalah alur filmnya. Di awal film, bersetting di tahun 1980, terlihat sekumpulan veteran perang, melakukan pertemuan. Namun, seorang yang bernama Lomax, memutuskan pulang lebih awal. Karena, ia memiliki jadwal keberangkatan kereta api. Di dalam kereta api, Lomax bertemu seorang wanita yang bernama Patty. Mereka pun asyik ngobrol selama di perjalanan, dan topik pembicaraan mereka pun terlihat nyambung satu sama lain. Setelah perjalanan mereka selesai, Lomax pun mengundang Patty untuk datang ke rumahnya. Disinilah mereka mulai terlihat suka satu sama lain. Lomax yang biasanya hidup menyendiri dan terisolasi, kini berubah semenjak kedatangan Patty di hidupnya. Lomax pun memutuskan untuk melamar Patty, dan mereka pun akhirnya menikah. Di saat Lomax sedang terlelap tidur, tiba-tiba, ia dibangunkan oleh seorang tentara Jepang, dan membawanya ke suatu tempat penyiksaan. Kemudian, ia dibawa ke suatu ruangan, yang membuat Lomax menolak dan memberontak, ketika ia disuruh untuk masuk. Dan ternyata, Lomax hanya bermimpi, hingga membuatnya terjatuh dari tempat tidurnya, dengan terus-menerus berteriak ketakutan. Trauma yang dialami Lomax pada masa lalunya, masih menerornya sampai sekarang. Sejak kejadian itu, Patty istrinya, penasaran, hingga ia mencoba mencari-cari tahu penyebabnya. Ia berkali-kali menanyakan kepada Lomax, namun, acap kali, Lomax selalu marah terhadapnya. Dia tidak ingin Patty mencampuri urusannya. Hingga suatu ketika, Patty menemukan buku, yang Lomax simpan, yang menggambarkan sejarah kelam, tentang siksaan para tawanan perang Jepang, pada masa lalu. Dan ia pun juga menemukan seragam lengkap tentara Jepang, di lemari Lomax. Melihat suaminya yang sulit mengontrol emosinya, karena trauma pada masa lalu, yang terus menghantuinya, membuat Patty berinisiatif, mencari tahu tentang masa lalu Lomax, kepada teman dekatnya Lomax, yaitu, Finlay. Awalnya Finlay menolak menceritakannya kepada Patty, karena ia takut Patty tidak cukup kuat mendengar penderitaan Lomax. Patty pun beralasan, bahwa ia telah menjadi perawat, selama 20 tahun lebih, hingga membuat ia telah banyak melihat penderitaan, dan menjadi suatu hal yang biasa baginya. Dan akhirnya, Finlay bersedia menceritakannya. Finlay menceritakan, pada saat Perang Dunia Kedua, Lomax, Finlay, dan beberapa teman-temannya, bergabung menjadi Angkatan Darat Inggris sebagai mekanik, dan mereka pun dikirim ke Singapura. Jepang kemudian datang menginvasi negara-negara Asia Pasifik, yang salah satunya adalah Singapura. Membuat Jepang mengambil alih kekuasaan terhadap negara-negara koloni dari Inggris. Setelah kekalahan Inggris terhadap Jepang di Singapura, membuat Lomax dan tentara-tentara Inggris lainnya, terpaksa menjadi tawanan perang Jepang. Dari kamp di Changi, Singapura, mereka dibawa ke Kanchanaburi, Thailand. Dengan dimasukkan ke dalam kereta api, secara berdesak-desakan, serta minim ventilasi udara. Setelah mereka sampai, mereka sangat terkejut dan sedih, melihat begitu banyak tentara-tentara Inggris, dan warga sipil lainnya, yang dipekerjakan begitu kejam oleh tentara Jepang. Para tawanan dipekerjakan untuk mengerjakan proyek jalur kereta api, antara Thailand dan Myanmar. Namun, Lomax dan beberapa temannya cukup beruntung, karena posisinya sebagai mekanik, membuat ia ditugaskan untuk membantu tentara-tentara Jepang, dalam merakit-rakit mesin kereta api. Hingga ia tidak mendapatkan pekerjaan berat seperti tawanan lainnya. Suatu malam, Lomax mempunyai rencana untuk kabur dari kamp tersebut. Awalnya, teman-temannya mengira kalau rencana Lomax akan mustahil, mengingat penjagaan ketat oleh tentara Jepang yang ada di mana-mana. Namun, setelah ia menjelaskan dengan rinci, dan begitu jelas, akhirnya, teman-temannya mempercayainya dan bersedia untuk bekerja sama. Lomax dan teman-temannya kemudian berencana memperbaiki radio yang mereka bawa sebelumnya dari Singapura. Mereka pun mengumpulkan komponen-komponen alat untuk membuat radio, dengan mengambil peralatan milik tentara Jepang secara sembunyi-sembunyi. Dan malamnya, Lomax membuat peta di sebuah kertas untuk melancarkan rencana pelarian mereka,
dan menyimpannya di sepotong bambu, di siang harinya. Karena perencanaan yang matang, komponen-komponen pembuat radio pun akhirnya berhasil terkumpul. Mereka pun berhasil menyalakan radio, dan bisa mendengarkan berita-berita perang, langsung dari Inggris, yang merupakan kampung halamannya. Yang mana, saat itu diberitakan, kalau Jepang dan sekutunya Jerman, telah menerima banyak kekalahan dari negara-negara musuh, salah satunya adalah Inggris. Lomax pun memberitahukan kabar-kabar tersebut kepada tawanan-tawanan lainnya, yang bekerja di jalur kereta api, secara sembunyi-sembunyi dari tentara Jepang. Agar mereka bisa semangat, serta bisa sedikit lebih bersabar. Bahwasanya, perang kemungkinan besar, akan segera berakhir. Di suatu hari, radio rakitan mereka pun ditemukan oleh tentara Jepang. Dan ketika Lomax mencari peta yang ia sembunyikan, ternyata, sudah tidak ada di tempatnya, dan pada pagi hari itu juga, tentara Jepang mengumpulkan semua tawanan yang bekerja di bagian teknisi mesin, untuk menanyakan siapa pelakunya. Namun, karena tidak ada yang mengakuinya, pasukan Kempeitai pun didatangkan. Buat kalian yang belum tahu, pasukan Kempeitai merupakan polisi tentara Jepang yang identik dengan kekerasan, kekejaman, dan kebrutalan dalam menghukum tawanan yang dianggap ancaman oleh mereka. Tentara Kempeitai pun memilih secara acak pelakunya. Dan mereka pun menunjuk salah satu teman Lomax untuk mendapatkan hukuman. Melihat teman yang terus-menerus dipukuli, Lomax pun memberanikan diri, mengakui perbuatannya. Hingga membuat Lomax mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari tentara Jepang, di depan teman-temannya, dan tawanan lainnya, hingga tak sadarkan diri. Setelah Lomax tersadar, datanglah seorang tentara Kempeitai, sekaligus penerjemah bahasa Inggris untuk tentara-tentara Jepang, yang bernama Nagase. Nagase mengatakan kalau ia tidak segan untuk menyiksa Lomax sampai mati. Jikalau Lomax tidak mengatakan informasi apa saja yang telah ia dapatkan dari radio, yang sudah ia rakit tersebut. Lomax pun tidak mau mengatakannya, karena bisa mengancam keselamatan tawanan lainnya. Lomax pun kemudian dipaksa lari, dengan tangan yang diikat dari mobil, dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah. Dan Finlay pun berhenti menceritakannya kepada Patty, karena ia tidak bertemu dengan Lomax lagi selama 2 minggu setelahnya, sebab Lomax dibawa ke tempat berbeda dari Finlay, untuk disiksa oleh tentara Jepang. Dan Lomax pun menutup rapat-rapat kejadian tersebut, dengan tidak pernah sama sekali bercerita kepada orang lain sampai sekarang. Kemudian, Finlay menyuruh Patty datang ke rumahnya. Finlay menunjukkan sebuah koran berbahasa Thailand, yang sudah ia terjemahkan, yang memuat berita tentang veteran tentara Jepang, yang bekerja sebagai pemandu wisata, di Museum Perang, di Thailand. Ternyata pria yang di dalam berita tersebut adalah Nagase, yang dulu menyiksa Lomax, ternyata, masih hidup. Tidak lama kemudian, Finlay menunjukkan koran tersebut kepada Lomax. Finlay ingin agar Lomax bisa bertemu dengan Nagase, untuk melampiaskan perang dalam batin Lomax, dan mengeluarkan amarahnya, terhadap orang yang menyiksanya, yang masih ia pendam selama ini. Beberapa hari kemudian, Finlay ditemukan, tewas gantung diri, di jembatan jalur kereta api, diakibatkan, karena trauma masa perang, yang masih meneror mentalnya Finlay. Tidak ingin kejadian sama terjadi terhadap suaminya, Patty menyarankan agar Lomax agar bisa menerima saran sahabatnya Finlay, untuk pergi ke Thailand, untuk menemui Nagase, sekaligus mengabulkan permohonan mendiang Finlay. Dan akhirnya Lomax pun berangkat ke Thailand. Saat tiba di Thailand, Lomax pun mengikuti Nagase dari belakang, saat ia bekerja memandu wisata untuk wisatawan asing. Saat selesai bekerja, Lomax pun menyapa Nagase. Awalnya Nagase tidak mengenalnya, dan menganggap Lomax sebagai wisatawan biasa. Namun, setelah Lomax memanggil namanya, Nagase pun terkejut dan bisa mengingat serta mengenal Lomax. Kemudian, Lomax menginterogasi Nagase dengan menceritakan penderitaan masa lalunya yang kelam, saat Lomax disiksa oleh Nagase, yang belum ia ceritakan sama sekali, termasuk dengan istri, dan teman-temannya. Di mana, Lomax mendapatkan hukuman yang sangat tidak manusiawi. Ia dikurung ke dalam penjara bambu yang kecil dan sempit. Ketika Lomax mengungkapkan alasannya, ketika membuat radio tersebut, namun, alasannya hanya dianggap kebohongan oleh tentara Jepang. Lomax pun kembali menerima pukulan bertubi-tubi, dalam keadaan tubuh yang terikat. Dan tidak sampai di situ, wajah Lomax pun disiram dengan air selang, berkali-kali, dengan wajahnya ditutupi kain tebal, sehingga membuatnya kesulitan dalam bernafas, karena menghirup air dalam jumlah yang banyak.
Hingga pada akhirnya perang pun berakhir, dan penderitaan Lomax pun selama 2 minggu, juga ikut berakhir. Para tentara Inggris pun berdatangan ke lokasi camp untuk menyelamatkan para tawanan, dan membunuh satu persatu tentara-tentara Jepang, dengan ditembak mati. Namun, Nagase berhasil selamat, karena, ia mengaku hanya sebagai penerjemah, bukan seorang tentara, ataupun pasukan Kempeitai. Nagase mengakui hidupnya juga terus-menerus dihantui rasa penyesalan di sepanjang hidupnya. Ia bersedia mendapatkan siksaan yang sama, dengan apa yang dirasakan Lomax, sebagai permohonan maafnya. Agar Lomax bisa hidup damai, tanpa dirundung rasa perang, di hatinya. Dan Lomax pun berniat melakukannya, namun karena ia tidak tega, Lomax pun mengurungkan niatnya. Karena, Lomax sudah merasa lega dengan sudah bertemu dengan Nagase. Lomax pun kembali pulang ke Inggris. Berselang beberapa hari kemudian, Lomax menerima surat permohonan maaf yang tulus dari Nagase, dan Nagase mengajaknya untuk bertemu kembali. Lomax pun bersedia untuk kembali lagi ke Thailand, dengan mengajak istrinya. Mereka pun bertemu di sebuah jalur kereta tua, yang merupakan bekas yang sama, tempat para tawanan Inggris dipekerjakan paksa, oleh Jepang, di Thailand. Ketika bertemu, Nagase pun meminta maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam kepada Lomax, dengan menundukkan badannya, dan begitu pula sebaliknya dengan Lomax, yang juga meminta maaf kepada Nagase, dengan memeluk Nagase, sehingga permusuhan mereka pun berakhir menjadi pertemanan. Eric Lomax tutup usia di umur 93 tahun, pada tanggal 8 Oktober tahun 2012, dan Takashi Nagase meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 2011, di usia yang sama dengan Lomax, yaitu 93 tahun. Dan film pun selesai. Mungkin cukup sekian untuk video pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.